terkumpul 200, sekitar 200 atau 250 akan dilakukan asesmen kecukupan. Terus seperti inilah suasananya. Jadi untuk 250 program studi itu melibatkan 500 asesor. Nah tentunya harus dilakukan di tempat-tempat yang luas seperti di hotel-hotel seperti ini yang bisa menampung 500 orang asesor tokoh-tokoh kita. Terus, nah kemudian setelah asesor ini bekerja, mereka mengumpulkan nilai-nilainya. Setiap prodi itu poin-poinnya itu sekitar 200 poin. Jadi kalau ada 2 asesor berarti 400 poin yang harus kita cek satu persatu. Dan inilah map-mapnya yang kita kumpulkan. Nah setelah divalidasi oleh tim validator, baru kita dapat menentukan apakah prodi ini layak untuk di asesmen lapangan atau ditolak atau ditunda karena satu dan hal seperti tadi Prof, misalnya dosennya kurang. Itu termasuk yang kami soroti pertama kali. Terus, nah sehingga kita berjuang untuk mengembangkan secepat mungkin karena memang ini permasalahan besar. Kita selesaikan tahap yang lalu, tahap berikutnya sudah menumpuk 3 atau 4 giliran berikutnya. Sehingga memang kalau dulu saya dengar majelis itu tidak tetap tapi lebih dari tetap, Prof. Nah sehingga harapan kita dengan Sabto ini kita bisa meningkatkan efisiensi dan tentu akurasi dan juga kecepatan, Prof. Terus, nah dengan Sabto ini borang mulai dari distribusinya sampai ke hasil asesornya itu semua online, Prof. Jadi tidak perlu antri-antri lagi seperti tadi, tidak perlu menyewa hotel lagi, tidak perlu menyediakan gudang lagi, sehingga bisa dilakukan kapanpun dan juga bisa dilakukan dimanapun. Termasuk perhitungannya sudah langsung dilakukan oleh mesin. Jadi dari satu prodi itu katakan ada 100 poin yang kita nilai, mungkin ada sekitar 60 yang tidak perlu dikerjakan lagi oleh asesor, sudah dihitung sendiri oleh mesin, sehingga kecepatannya dan akurasinya tentu akan kita dapatkan. Dan Pak Menteri, datanya kita sudah integrasikan dengan database di Dikti. Dan Sabto ini Prof sudah mampu untuk memvalidasi asesor. Apakah asesor satu menilainya terlalu tinggi dan asesor lainnya terlalu rendah, ini langsung di reject. Kami memberi batasan untuk total skor semuanya hanya 10 poin. Jadi kalau asesor satu memberikan 320, paling rendah kawannya 310. Tidak boleh sampai 30-40 dan ini langsung terdeteksi. Untuk 1 poin penilaian tidak boleh lebih dari 1 poin. Jadi kalau yang satu memberi 3, yang satu memberi 1 itu di reject. Ya tentunya basis nilainya meragukan. Kenapa kok bisa lebih dari 1? Dan juga kita bisa melakukan monitoring pengawasan proses. Jadi prodi yang mendaftar bisa mengetahui sekarang borang saya di mana posisinya, sudah diproses atau sudah divalidasi dan seterusnya. Nah inilah kira-kira tampak depannya. Jadi Sabto dan bisa login. Nah yang bisa login di sini ada perguruan tinggi, nanti akan diberikan username dan passwordnya, termasuk asesor dan juga validator dan dewan eksekutif serta MA. Terus, nah ini nanti akan ada username dan password, mereka bisa masuk dan ini bisa diberikan oleh Ban PT nanti. Terus, nah ini mohon maaf kurang jelas, Bro. Jadi di sini data pengajuan ini bisa kita cek kondisinya. Tapi mohon maaf ini tidak bisa dilihat. Ini contohnya Universitas Indonesia. Apakah AIPT-nya sudah diproses atau belum? Ternyata belum. Prodinya, prodi A, B, C dan seterusnya bisa dicek semuanya. Terus, nah ini juga dilengkapi dengan nomor Prof. Jadi nomor surat serta tanggalnya itu sudah menjadi input untuk dibuatkan SK-nya. Jadi kalau proses akreditasi selesai, langsung suratnya tercetak dengan nomor surat seperti yang didaftarkan serta tanggalnya.
Terus, nah di sini uploading pengunggahan materi itu langsung bisa dilakukan di sini secara online. Bisa diubah, bisa ditambah, bisa diubah lagi dan bisa ditambah lagi. Terus ini bisa mengupload file-file yang mereka punya. Terus dicek kembali apabila prodi atau perguruan tinggi tersebut merasa dokumen saya masih perlu direvisi, mereka bisa melakukan revisi sendiri dan seterusnya. Terus mohon maaf ini kurang jelas. Di sini status prodinya apa, termasuk tatap muka atau jarak jauh juga sudah diakomodasi, Bro. Tanggal dan nomor suratnya juga sudah ada. Di sini langsung disediakan apakah D1, D2 dan seterusnya sampai S3. Terus termasuk rumput ilmunya sudah dikoneksikan dengan database Dikti. Terus ini apakah jenisnya pendidikan agama dan seterusnya. Terus, nah ini kemudian dicek lagi apabila ada yang ingin diubah bisa diubah lagi. Terus, nah ini terus dicek oleh pengirim. Kalau sudah merasa yakin bisa di submit. Terus dicek kembali. Terus log out. Kalau sudah log out, admin Bank PT mulai bekerja. Masuk lagi di sini. Admin akan mengecek, terus perguruan tinggi apa yang sudah masuk, apakah AIPT atau prodi, ini terdeteksi semuanya. Apakah sudah cukup atau kurang, akan kami beri catatan di sini, Bro. Misalnya kurang 3-nya, ada yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi ini sangat komunikatif. Terus dicek kembali, terus apabila ingin mengubah diberikan sarananya, dihapus, ditambah lagi dan seterusnya. Terus, nah ini saya sendiri nggak bisa. Admin. Ya, jadi administrasi ini bisa membuatkan username sesuai dengan kebutuhan. Jadi setiap perguruan tinggi otomatis akan dibuatkan. Terus ya ini untuk seperti tadi bahwa untuk asesornya akan diberi username-nya berdasarkan NIDN. Terus ini sama seperti halnya prodi tadi. Cek and recheck, apabila ada yang perlu diubah bisa dilakukan. Terus terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.